Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara mengenai peran pemuda dalam pembangunan umat untuk aktif dalam kegiatan sosial maupun keagamaan. Pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu bahwa pemuda adalah tulang punggung umat yang membentuk komponen pergerakan. Karena pemuda memiliki kekuatan yang produktif serta kontribusi peran yang terus-menerus dan konsisten. Dan pada umumnya menjadi penyemangat untuk kita bahwa tidaklah suatu umat akan runtuh karena masih ada pundak para pemuda yang punya kepedulian yang tinggi serta semangat yang membara. Bisa kita lihat dalam sejarah Islam, kita melihat banyak contoh pemuda yang berperan penting dalam membangun umat. Salah satunya adalah misalnya Ali bin Abi Thalib yang pada usia sangat muda telah menunjukkan keberanian dan kepemimpinan yang luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda memiliki potensi besar untuk membawa perubahan dan kemajuan. Selain itu, Zaid bin Sabit yang umur 13 tahun sudah menulis wahyu. Al-Arqam bin Abil Arqam yang umur 16 tahun sudah mendedikasikan hidupnya dengan rumahnya menjadi markas Rasulullah pada saat itu. Usamah bin Zaid yang umur 18 tahun telah memimpin pasukan yang pada saat itu melawan pasukan terbesar. Dan di dalam pasukan tersebut ada sahabat-sahabat senior seperti Ali bin Abi Thalib maupun Utsman. Lalu ada yang viral tentang Muhammad Al-Fatih yang umur 22 tahun sudah menaklukkan kota Konstantinopel. Jikalau kita melihat dalam sejarah bangsa ini, bahkan pemuda memiliki peran yang besar pula. Peristiwa Sumpah Pemuda yang merupakan komitmen tegas para pemuda Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa, yang diikrarkan dan diperingati pada tanggal 28 Oktober. Bahkan kutipan yang sering kita dengar gitu bahwa Insinyur Soekarno pernah berkata, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ini menjadi sangat relate untuk kita semua. Dan selain itu, pemuda juga memiliki peran dalam yang pertama, agent of change gitu. Pemuda seringkali menjadi agen perubahan sosial karena mereka memiliki semangat yang tinggi dan energi yang besar pula. Mereka dapat menginisiasi bahkan memimpin gerakan-gerakan sosial yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah di masyarakat seperti misalnya kemiskinan, ketidakadilan, dan kurangnya akses terhadap pendidikan. Yang kedua, pemuda bisa menjadi pelopor inovasi dan kreativitas. Dengan pemikiran yang lebih segar dan terbuka terhadap perubahan, pemuda dapat membawa inovasi dan ide-ide kreatif dalam berbagai bidang tentunya. Dan ini bisa diimplementasikan dalam kegiatan sosial dengan menciptakan solusi-solusi baru untuk masalah yang ada, serta dalam kegiatan keagamaan dengan mengembangkan metode-metode dakwah yang baru sehingga audiens itu dapat menerima dakwah kita dan menyebarkan nilai-nilai agama itu lebih relevan dengan zaman saat ini. Lalu yang ketiga, peran pemuda yakni pemimpin di masa depan. Pemuda adalah calon pemimpin di masa depan sehingga partisipasi aktif dan kegiatan sosial maupun keagamaan ini membekali kita sebagai anak muda dengan keterampilan kepemimpinan gitu, pemahaman tentang masyarakat serta tanggung jawab moral. Dan ini sangat penting untuk membentuk karakter pemimpin yang bijaksana dan peka terhadap kebutuhan umat. Dan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kita pernah mendengar mungkin ya teman-teman bahwa terdapat 7 golongan yang mendapat naungan Allah yang pada saat itu tidak ada naungan selain naungannya. Dan salah satunya adalah wasyabun nasya'a bi'ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Dari hadis tersebut sepertinya menjadi sangat relate gitu ya dengan kondisi anak muda saat ini. Yang mana mungkin berada di usia muda di akhir zaman ini, istiqomah ataupun konsisten dalam jalan kebenaran menjadi hal yang
tidak mudah, bukan berarti mustahil. Nah, mungkin pemirsa kita akan melanjutkan di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan dari segmen sebelumnya. Sebagai pemuda muslim, kita memiliki tanggung jawab besar dalam membangun umat, baik melalui kegiatan sosial maupun keagamaan. Dan ini bisa dilakukan yang pertama, apabila kita ingin aktif dalam kegiatan sosial, kita harus tahu dulu nih bahwa kegiatan sosial adalah salah satu cara untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama. Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan sebagai pemuda, kita dapat terlibat dalam berbagai kegiatan sosial seperti misalnya bakti sosial, gotong royong, saling berbagi, membantu kaum duafa, dan mengadakan kampanye kesehatan. Dan dengan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan seperti ini, kita tidak hanya membantu orang lain gitu, tapi juga memperkuat rasa kebersamaan, ukhuwah, dan persaudaraan dalam masyarakat. Yang kedua, apabila kita berperan aktif dalam kegiatan keagamaan, kita bisa melakukannya dengan cara menghidupkan kegiatan keagamaan di lingkungan kita, yang juga berperan penting bagi pemuda itu sendiri. Kegiatan seperti apa misalnya? Misalnya pengajian, majelis taklim, lalu tadarus Al-Quran, dan kegiatan keagamaan lainnya yang harus terus digalakan. Dan ini tidak harus selalu ada di masjid gitu. Kita bisa menggalakkan kegiatan-kegiatan ini misalnya ada di ruang lingkup-lingkup tertentu yang mana di situ ada kajian-kajian keislaman. Dan pemuda juga harus aktif dalam mengajak teman-temannya untuk misalnya sholat berjamaah, mengikuti kajian Islam, dan mendalami ilmu agama. Dengan demikian, kita dapat membangun generasi muda yang beriman dan bertakwa. Lalu kemudian bagaimana gitu ketika kita dalam keadaan futur? Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa pemuda saat ini mungkin memiliki banyak hambatan-hambatan, tantangan-tantangan, lika-liku gitu ya. Nah, cara yang pertama mungkin kita bisa memanfaatkan waktu luang secara maksimal. Rasulullah SAW bersabda yang artinya ada dua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kurang diperhatikan oleh banyak manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Dan ini menjadi sangat relate gitu, bahwa kalau kita sehat dan memiliki waktu luang, biasanya kita habiskan misalnya dengan scroll TikTok atau mungkin Reels, itu tidak salah dan itu mubah. Tetapi akan lebih baik jika waktu-waktu itu kita gunakan secara maksimal. Lalu cara yang kedua agar kita tidak futur adalah memilih lingkungan dan teman bergaul yang baik. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya bahwa seorang manusia akan mengikuti agama teman dekatnya, maka hendaknya salah seorang darimu melihat siapa yang dijadikan teman dekatnya. Dan ini juga relate dengan perumpamaan yang banyak kita dengar, bahwa ketika kita dekat dengan orang yang menjual minyak wangi, maka kita akan ikutan wangi. Begitupun sebaliknya. Dan ini menjadi salah satu penyemangat bagi kita untuk selalu mencari circle-circle yang positif gitu. Lalu selanjutnya kita bisa mendalami ilmu agama. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dan apakah ilmu itu harus ilmu agama saja? Tidak. Bahwa ada konsep tawazun yang artinya seimbang. Bahwa ilmu itu nggak harus ilmu agama, tapi ilmu agama itu menjadi dasar sehingga orang-orang atau ilmu-ilmu lain itu menjadi pendukung gitu. Ada konsep tawazun yang mana ada tiga potensi besar dalam manusia, yaitu al-aql,
al-jasad, dan al-ruh. Al-akal di sini artinya kita menggunakan akal yang diberikan oleh Allah secara maksimal, misalnya dengan belajar, menuntut ilmu gitu. Lalu al-jasad, kita bisa menjaga jasad yang Allah berikan ini dengan misalnya berolahraga, makan makanan yang sehat, dan apakah ar-ruh itu tidak butuh, yaitu dengan beribadah. Mungkin pemirsa, sekian segmen saat ini, bisa dilanjut di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, melanjutkan dari segmen sebelumnya bahwa tentang bagaimana ketika kita futur gitu. Yang selanjutnya adalah berdakwah, yaitu menyampaikan kebaikan dan menolak kemungkaran, atau yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena tujuan kita hidup adalah gak hanya beribadah dan menjadi khalifah di muka bumi, tapi tugas kita adalah beramar ma'ruf nahi mungkar, atau menyampaikan kebaikan dan menolak keburukan. Dan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan bilisan atau perkataan, dengan risalah atau karya. Dan ini bisa dilakukan misalnya saat ini kita membagikan karya-karya kita di Instagram atau di TikTok gitu. Yang mana itu isinya adalah untuk berdakwah. Selanjutnya bisa dengan berdakwah bilhal atau dengan perbuatan, dengan kita mencontohkan, misalnya kita mengajak teman sholat, atau kita mencontohkan dengan mengaji dan lain sebagainya. Lalu ataupun paling minimal jika tiga itu sudah dilakukan adalah mengingkari kemungkaran dari hati. Dan karena hidayah itu kembali kepada hak prerogatif Allah gitu. Tugas kita hanya untuk mengingatkan, bukan untuk memaksa. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembangunan umat tidak hanya dilakukan dengan tindakan besar, tetapi juga dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Jadilah contoh yang baik dengan menunjukkan akhlak mulia, disiplin, dan kerja keras. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita dari yang seorang pemuda ini untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab di masa depan, yang mampu membawa perubahan positif dalam masyarakat maupun umat. Karena innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Kalau pemirsa merasa kok tugas kita itu berat banget ya, jangan lupa kalau la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah doesn't charge a soul except within its capacity. Allah nggak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Mari kita tingkatkan peran kita sebagai pemuda dalam kegiatan sosial maupun keagamaan. Jadilah agent of change yang selalu membawa kebaikan bagi umat dan seluruh manusia, karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan keikhlasan dalam menjalani setiap amanah yang diberikan kepada kita. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.